Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 23 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Berkuasa atas Setan dan Pekerjaannya. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 5 ayat 12 yang berbunyi, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Kitab suci tidak memberi kita kesan bahwa semua penyakit disebabkan oleh setan. Namun, setan memang memiliki koneksi jarak jauh dengan penyakit karena dialah penyebab dosa sejak awal. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa melalui dosa, kematian masuk ke dunia. Penyakit hanyalah awal dari kematian. Tanpa dosa, tidak akan ada penyakit sama sekali. Tetapi beberapa orang bertanya, jika setan ada hubungannya dengan penyakit, bagaimana mungkin dokter dapat menyembuhkannya? Jawabannya sederhana, setan tidak maha kuasa. Dia tidak memiliki semua kekuatan. Dia tidak dapat mengendalikan seluruh alam, dan dia juga tidak dapat sepenuhnya mendominasi kehidupan manusia. Manusia masih memiliki kehendak, dan manusia masih memiliki otoritas. Sebagai contoh, perhatikan kisah orang yang kerasukan setan di Gadara, Markus 5 ayat 1-15. Alkitab mengatakan bahwa ia memiliki segerombolan setan, namun ketika Tuhan Yesus datang, ia berlari menghampirinya. Jika setan-setan itu berhasil, mereka pasti akan mencegah orang itu mendekati sang guru. Tetapi mereka tidak dapat menghentikannya, karena bahkan orang yang kerasukan setan pun tidak 100% dikendalikan oleh setan. Kehendaknya masih berfungsi. Ini menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada malaikat yang jatuh. Jadi, setiap kejahatan atau kerusakan yang disebabkan oleh setan seringkali dapat diperbaiki. Misalnya, jika seseorang mengalami kecelakaan akibat manipulasi setan dan mobilnya rusak, engkau dapat memperbaiki mobil tersebut dan setan tidak dapat menghentikannya. Jika setan memiliki semua kekuatan yang dibayangkan orang, dia pasti sudah menghancurkan semua orang sejak lama. Tetapi dia belum melakukannya karena dia tidak mampu. Ya, setan memang menimbulkan masalah, tetapi seperti yang telah disebutkan, sebagian besar perbuatannya dapat dibatalkan melalui usaha manusia. Tetapi di mana kemampuan manusia berhenti, nama Yesus mengambil alih. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan memberi kita kekuasaan atas dia dan para pengikut kegelapan. Engkau memiliki kuasa yang jauh melampaui kekuatan manusia, jauh melampaui dunia ini. Itu adalah kuasa Roh Kudus, itu adalah kuasa nama Yesus. Karena itu, otoritasmu di dalam Kristus Yesus lebih besar daripada setiap kekuatan kegelapan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan kuasa kepadaku dalam nama Yesus. Aku menggunakan kuasa itu atas penyakit, penderitaan, dan setiap pekerjaan kegelapan. Aku hidup dalam kemenangan Kristus, mengetahui bahwa setan berada di bawah kakiku. Rencana-rencananya sia-sia di dalam dan di sekitarku, dan dalam kehidupan orang-orang di duniaku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Lukas 10 ayat 19, Filipi 2 ayat 9-10, Yakobus 4 ayat 7. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.